kapan dikubur, kapan disolatkan, betul? Kalau ada jenazah ngeyel berarti dia belum mati. Saya di sini tamu. Saya suruh maju-maju, suruh mundur-mundur, suruh duduk-duduk, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Baik. Saya bisa pinjam kursinya. Ya. Bapak-bapak, suara saya jelas? Kalau jelas jawab dengan jujur. Jujur, jangan takut siapapun. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Orang sudah tua gini masih setuju. Masih kuat Bapak? Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, ibu-ibu nggak mau dipoligami, berarti pasti ada sisa wanita yang nggak kebagian suami, betul? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli pada teman sendiri. Orang yang kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu orang baik apa orang jelek? Angel ngomong orang buku-buku. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Namanya saja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one, kalau dua is two, kalau tiga is one, two. Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti gak paham? Udah, saya gak akan bahas poligami. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Ibu-ibu kalau nggak mau dimadu, ibu yang jawab, percaya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man qati'un ya'riqatul rahim. Wa qala idzan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala idzan masalul ladzina yaqrabu wal ladzina la yaqrabu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala wa ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya kagumi, saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Romo Kiai, para ulama saya, para ustadz saya, para
dengan para sesepuh, para asatid yang hadir. Yang saya hormati dari Kepolisian Republik Indonesia, dari TNI 86 Pak, ya. Anak buahnya Pak irisan jengkol sambal balado. Sudah mau vonis Bu. Yang saya hormati teman-teman Banser, sehat selalu. Insyaallah, terima kasih. Semua yang hadir, mudah-mudahan yang hari ini sakit Allah berkahi jadi sehat. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Amin. Yang anaknya masih nakal-nakal, mudah-mudahan pulang dari sini anaknya jadi soleh dan solehah. Yang keluarganya masih berantakan, mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan dimudahkan berangkat bersama samitur. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Amin yang kenceng ini muslimat ya. Seragamnya belum lunas nih. Semuanya hadir, utamanya Bang Noh. Makasih undangan sebelum mendadak. Sebetulnya acara saya hanya di Pendopo Kabupaten, tapi ditodong suruh mampir sini sebelum saya pulang. Tapi alhamdulillah hari ini, Masya Allah, ini kita menempuh jalan surgawi. Kenapa? Karena Nabi bersabda, tolong perhatikan di sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatwana, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu orang Kajen dan sekitarnya. Nabi itu dipilih langsung dari Allah. Orang gak bisa sekolah jadi Nabi, ngelamar jadi Nabi. Kepada yang terhormat Tuhan, dengan ini saya ingin jadi Nabi. Pengalaman ketua RT, ketua RW, nggak bisa. Apalagi ibu-ibu, tidak ada sejarahnya Nabi wanita. Karena la yamassuhu illa mutahharun. Wahyu harus diterima dalam keadaan suci. Kalau ada Nabi perempuan, kasihan malaikat Jibril. Asal ada wahyu, Bu Nabi ada wahyu, maaf baru berhalangan, naik lagi. Bulan depan ada wahyu lagi, berhalangan lagi, nggak selesai. Nabi bersabdakan satu, ini jalan-jalan surgawi, karena Nabi bersabdakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hari ini kita bersilaturahmi, berarti kita merintis jalan menuju surga. Yang kedua akan dipanjangkan usianya. Yang ketiga akan diberkahkan rezeki. Yang keempat akan basoki bingkari, bertambah persaudaraannya. Yang kelima wajidatun ilm, bertambah ilmunya. Bahkan yang keenam tafarruj hamid, akan disehatkan. Bu, masih fokus gak ya? Karena amalan itu yang sulit bukan amalannya, tapi fokus hudurul qulub, hadirnya hati. Belum tentu ibu-ibu bapak duduk di sini, tapi hatinya ada di sini. Orang sholat kadang-kadang pikirannya di luar sholat, betul nggak? Kadang-kadang sholat itu semuanya ingat, betul? Kadang-kadang sholat itu yang sulit bukan meninggalkan sesuatu, tapi meninggalkan pikiran tentang sesuatu. Kadang-kadang sholat aja ingat, anaknya minta lato-lato belum dibeliin. Ketek. Yang bawa lato jangan dinyalai terus, ganggu. Iya, naik sopo ya. Kacang rani galan jalan.
Anak itu orang niru bunin. Oh, anak muda. Saya mohon maaf, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Orang sholat itu gampang, yang sulit adalah meninggalkan pikiran tentang sholat. Kadang-kadang sholat masih ingat pekerjaan, betul nggak? Kadang-kadang kunci hilang, ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar, tadi masjid sama Allah Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi urutan cari kunci. Maka kata Nabi dua hal. Satu, la sholata bihadrati ta'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Makan dulu. Dunia makan langsung cepetnya. Jangan derek sholat yang ringan makanan bismillah. Alhamdulillah. Plunting waduh. Makan ayam. Akhirnya sholatnya kulhu. Doakan Allah hus. Yang kedua menahan dua lubang, kentut, kencing, berak tidak boleh ditahan. Ibu kalau habis wudhu terasa kentut, langsung sholat apa dikentutkan sekalian? Kentutkan, wudhu lagi. Dengan wudhu lagi disunahkan dapat pahala. Memperbarui wudhu itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan belajar, orangnya jauh-jauh. Kulhu. Walau dari yang lain amin. Apa nih itu kok atahiyat, atahiyat akhirnya kerosok kentut, dicepet-cepet. Selama itu saya tuntut luar biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah dowo. Terutama si lemu. Karena tahu sama hilirnya jauh malah bergetar. Tapi dasar orang kentutan, Bu. Saya itu punya teman dosen di UGM. Kentutannya luar biasa. 1 semester dicari nggak ketemu. Karena kalau duduk dekat dengan meja kosong. Jadi nek ngentut kalau narik meja. Grek, kalau duduk jadi grut. Tapi sepandai-pandai itu kayak melompat, ketahuan juga. Pernah salah strategi manajemennya keliru. Mejanya ditarik, selesai, kentutnya belum keluar. Grek, dut, nah, halo, namanya dia tidak fokus. Halo itu jawabannya hey. Halo, hey. Halo, hey. Hey, halo. Halo, hey, halo. Halo, hey, halo, hey. Angin sejak mikir. Kompak gak nih? Saya akan mulai kalau orang kajian ini kompak. Meskipun nanti beda pilihan pemilu, dia tetap kompak, tetap silaturahmi. Setuju? Tidak peduli siapapun yang dicoblos, siapapun yang dipilih, presidennya siapapun, tetap persatuan Indonesia. Setuju? 1, 2, yang penting nomor 3, persatuan Indonesia. Sekarang kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya 1. Jadi kalau jatuh 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4. Boleh ini uang relasi boleh. Aku pakai nomor 4 itu gak usah tepuk. Itu kalau jadi pejabat korupsi. Nggak ada kegiatannya main anggaran aja.
Ibu, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang. Besok kalau cari istri, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari kacamata. Betul nggak? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita di kajian ini sudah di dalam tidur aja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya bersinar, tapi mainan pelakunya bersinar. Saya itu bisa menebak karakter seseorang dari tanda tangannya, bisa saya tebak. Dari tulisan tangan, dari pupil wajah, dari perilaku, dari sini sering keluar keringat, berarti orang ini mudah stres, mudah ini punya internis punya penyakit dalam. Bahkan dari garis tangan ini bisa saya tebak. Coba ibu angkat tangan satu aja, jangan semuanya. Satu nggak bisa lihat saya. Satu ya, ya, megar bu, megar. Oke, lapat. Oke. Lepas satu ya, oke. Kumpulkan darah, semua darah kumpulkan tangan ya. Lepas. Kurang kumpul. Kencang. Lepas. Ya, alhamdulillah. Sudah tertebak karakternya. Siapa nama ibu? Ibu tadi Pak. Thayyibah, Masya Allah. Sesuai namanya, ini ibu orang baik. Sudah nikah kan bu? Ya, tapi masih ada suaminya? Masih ada. Berbahagialah suami yang mendapatkan Bu Thayyibah. Ini orang yang sholihah Thayyibah. Sudah kelihatan sekali. Satu, dia nggak pakai kacamata berarti setia. Dua, ini sholihah, ini ahlul jannah. Karena punya sifat yang kuat, dia penurut. Suruh gini mau, gini mau. Ini luar biasa. Betul Pak? Suruh gini 2 kali mau. Saya orang psikologi, jadi saya tahu psikologi. Coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik karena rezeki, jodoh, dan usia sudah ditentukan, betul? Tapi ada takdir yang masih bisa diubah. Ada takdir tahunan, ada takdir harian, ada takdir yang dari sebelum hidup sudah ditentukan. Ada takdir yang ghairu mughayyarat, ada takdir yang kita nggak bisa memilih. Ibu lahir di mana nggak bisa milih, betul? Kenapa lainnya di Slawi, di Kajen, di Tegal nggak bisa milih? Kenapa lainnya nggak di Bantul, Sentul, Brosot, Somor, Sragen, Klaten, Jogja, Jakarta nggak bisa milih, betul? Orang tua kita siapa nggak bisa milih, betul? Kita jadi orang Jawa, Sunda, Dayak, Bali nggak bisa milih, betul? Kenapa nggak jadi orang Cina, nggak jadi Amerika, jadi Eropa nggak bisa milih? Maka nggak saya bahas hari ini. Tapi ibu jadi orang baik atau orang jelek itu pilihan. Kalau boleh pilih, Bang Noh pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh pilih. Kalau boleh pilih, Pak Abi pilih jadi anaknya Pak SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Pak Muhsin dan Pak Abi anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan mau dengan Pak Muhsin. Tapi itu bukan pilihan, betul? Bapak ibu kok lahirnya kok rambutnya keriting atau lurus, nggak bisa milih. Ibu jadi wanita nggak bisa milih. Kalau suruh milih, pilih jadi wanita apa pilih jadi laki-laki, Bu? Ibu kalau suruh milih, seandainya milih jadi orang lanang atau jadi orang itu?
enak jadi wanita. Maka bersyukurlah jadi wanita. Karena harta suami juga harta istri. Tapi harta istri, harta istri. Uangmu, uangku. Dosa-dosa istri yang nanggung suami, tapi dosa suami yang nanggung sendiri. Enak betul. Maka hormati suami. Oh enak, suami itu nggak pernah mengandung, melahirkan, menyusui. Nyatanya kamu berkali-kali. Ibu nggak pernah jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu berat. Disunat. Disunat itu sakit sekali. Ada yang sunat 2 kali? Habis. Maka hormati laki-laki. Ibu, pengen jalan surgawi? Surganya wanita gampang, cari ridho suami. Seorang istri yang mencium tangan suami, pahalanya seperti mencium hajar aswad. Begitu kata ulama. Apalagi kalau tangannya suami hitam. Jadi hajar aswad itu kosong. Bahkan ridhonya suami adalah jalan surganya ibu. Ibu gandengan tangan seperti ini. Suami istri gandengan tangan seperti ini, dosanya gugur dari celah-celah jarinya. Maka untuk gugurkan dosa suami istri gampang, mulai besok pinjem tangan suami. Terus keliling kampung. Apa bu gugurnya do? Karena saya sering orang kajen lihat kalau di mall suami istri gandengan kenceng. Tapi karena mesra, ternyata nek ra digandeng, sing wedok jibuki apa-apa ning masuk kantoli. Bu. Kenapa? Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Kenapa? Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Podo betulnya berarti podo aja. Kalau istri orang curhat diperhatikan, begitu istrinya dicurhat asal jawab. Ditanya dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana Pak? Ke depan. Udah makan wis, orang muda. Ada nggak suami yang seperti itu? Bapak diri. Jangan pura-pura ngantuk. Kalau bapak menyakiti hati wanita, berarti satu menyakiti hati keluarga besar. Bapak melamar dalam keadaan sudah jadi. Nggak biayai sekolahnya, nggak biayai pendidikan, kesehatan, randang pangan, papan, nggak biayai. Sudah lulus tinggal melamar, betul? 2, kalau bapak menyakiti hati istri, berarti menyakiti hati keluarga besar. Menyakiti bapaknya, ibunya, anaknya, adiknya, kakaknya. 3, kalau bapak menyakiti hati wanita, itu biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar merusak, eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, bulu mata, semuanya. Kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya. Itu sabun mandi aja nggak pakai, sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci, makanya warna kulitnya sama semua. 4, begini, bapak kalau nyakit hati wanita, ingat wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu sangat kuat menyimpan ingatan dan memori. Wanita itu ahli sejarah. Maaf, baru pertama apa? 2010 gitu, 2011 gitu, 2016, ayo, ini semua. Oh, dibilang nasihat terwajib. Konser yang belum apa? Lanjut nggak nih? Konser yang belum apa? Apa Bu? Anak
anak kecil itu kalau diem terus itu nggak normal. Tapi nak wira-wiri yang nggak normal pengajiannya. Nggak apa-apa, anak-anak diajak pengajian nggak apa-apa, baik yang penting tertib ya. Anak itu kalau sering diajak pengajian itu istilah anak-anak yang soleh dan soleh. Baik, nggak apa-apa. Cuman ya itu anak yang dipangan ibunya, anak yang nangis sebenarnya pangan ibunya. Cuma double logo, misalnya biasa. Dasar ibu-ibu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Kalau pengajian rame pasti ibu-ibu yang pulang bawa makanan ibu-ibu, karena ibu-ibu diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mana Hawa? Ini bapak-bapaknya juga banyak, tapi diem karena kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo 1, 2, 3. Agak susah, agak nganggo tangan, ayo adem-adem nganggo helm tutup bayam, ayo ayo. Ibu masih fokus? Masih fokus? Jawab jangan lebih dari 5 detik. Kalau jawaban lebih dari 5 detik berarti Bapak Ibu tidak hadir di sini. Semuanya fokus dulu ya. Peci saya warna apa? Hanya orang 12 yang fokus. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Tanah warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu ini panitianya di mana ini? Mohon maaf, saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini karena yang hadir ini menit dan itu. Saya sudah singgah di 36 negara, Bu. Saya sudah 36 negara. Saya dari mulai Amerika, Eropa semuanya sudah saya kunjungi. Hanya di kajen ada kelelawar tidurnya waktu malam, hanya di sini. Jadi di sini kelelawar tidurnya waktu tadi malam. Terus bentak, ngarep dewe, kenceng bentak, salam malam. Tangan kanan diangkat, semuanya. Gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter aturan kali gak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih kencang lagi. Kalau mau coba agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi. Kalau lebih lagi, pegang dagu. Ibu, dengar enggak? Saya dengar suara enggak? Saya suruh pegang apa? Ini jago apa tidak? Tapi ibu gini terus. 1, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang di
Makanya pengajian 2 jam nggak masuk di hati kecuali hanya pelembungan sama balon sama lato-lato sama anak kecil lewat itu. Dua, pentingnya pemimpin. Bu, nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Lumayan, ibu cuma 16 kali, tadi 19 kali gak turun-turun. Itu dari turun karena dipukul belanya. Dagu. Medan. Keenam, orang itu tergantung asas keterpengaruhan. Maka anak jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi tergantung orang tuanya, betul? Betul. Dua, anak jadi baik dan buruk tergantung pada lingkungannya. Anak kena tawuran, kena terlibat narkoba, itu pengaruh gurunya, orang tuanya, apa temannya? Teman. Makanya diajak teman anak-anak yang baik, insya Allah nanti anak jadi baik tergantung teman-teman dekatnya. Jangan kemana-mana, masih ada yang lewat lagi. Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan Selamat. anak itu pakai. Yang pulang belum, yang keluar nggak balik lagi, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tapi balik, benar balik, balik. Sebaik-baik wanita juga yang paling baik untuk istri, untuk suaminya. Kenapa? Karena istri sekarang ini kalau mau keluar rumah dandan sampai 3 jam, rudung aja 12 meter, putus sana, putus ini, naikkan lagi, turunkan, naikkan, turunkan, naik turun, sampai rudung yang bagus miring separuh. Jadi kena mata satu bajak laut. Bahkan kalau mau jagong, mau resepsi, kadang-kadang dadanya 3 jam, betul? Bulu mata, bahasa Inggrisnya itu item. Dulu zaman kecil cuma dijepit, sekarang beli 5 cm tinggal nempel. Jadi nek mlaku koyo kepiting. Nang pinggir dalan kedep langsung angkot minggir kabeh. Saya kalau syuting yang lama bukan syutingnya, tapi nunggu Desi Ratnasari, nunggu Tia Arista, nunggu Cik Tika. Ya Allah kok lama banget, kenapa? Ternyata masang bulu. 5 cm. Saya pernah sama Tia Arista itu tiba-tiba kat syuting di luar, wanginya kenceng, hidupnya kabur. Langsung hidup bulu mata kat ngejar bulu mata hilang sih. Begitu kalau timbang bojone kawin meneh mulai balik. Harus sisa 12 nih, kan bojone kawin meneh harus balik. Lanjut. Kalau keluar rumah dandan begitu, tapi di rumah kadang-kadang suami datang daster seminggu digantung, kadang-kadang daster siji penitine 8. Belani sampai keter keluar rumah, Bulgari, Betadine, Lacoste, Dolce Vita, Estee Lauder, wangi-wangi. Di rumah baunya balsam, Beketo, Remison, minyak bawang putih, minyak telur, minyak gosok. Ujungnya itu buka putih, dikira ini muslimat yang dulu, cantik, lehernya putih, rapoyo, salon 40. Masya Allah. Bu, kalau ibu tidak pandai berlaku baik kepada suami, maka suami ibu akan banyak dapat pelayanan di luar. Di mal-mal itu wanita-wanita kutilan, kurus, tinggi langsing, kayak Abdullah.
Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut. Di luar sana pakai seksi-seksi, roknya mini-mini, 15 cm, dikasih belahan 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara 3 cm. Sementara singen magas terus itu kok kayak kalung langsung hilang. Jadi kalau itu lagi tangguh kejepit leher maka dimulai dari rukunnya hubungan suami istri itu akan jadi jalan surga. Inilah berkah. Apa itu berkah? 1, ada 4. Tempat ini diberkahi karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Orang gajen boleh gajinya sebulan 30 juta cukup, nenek anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantukan. Nah, sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone apa panggilan orang tua? Handphone. Dipanggil orang tua 5 kali gak datang, handphonenya berdering langsung lari, betul? Nah, anak kajian seperti itu kalau minta uang jangan dikasih, karena dia mendahulukan handphone. Kalau minta uang terus minta kepada handphone, karena kamu mendahulukan handphone, mengutamakan handphone. Kamu dipanggil gak bisa-bisa, yang bisa manggil handphone. Kamu lahirnya dari handphone, handphone itu meteng terbentuk bui, maka wajahmu kayak ngipet. Bu, sore hari ini izinkan saya, berkah itu ada 4. Saya terangkan tentang berkah ini karena ini sami berkah. Saya terangkan berkah. 1, berkah sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin orang kajian hidupnya berkah kalau dia lepas hubungannya dengan Allah. Gajimu berapa miliar kok nanti sholat? 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3, berkah tidak bisa diukur tapi ada di dalam kehidupan. Orang yang korupsi itu gajinya besar apa kecil? Nah kok korupsi? Kurang. Jadi cukup itu digaji apa di hati? Maka berkah. Ini masih fokus gak nih? Ditakonnya loh, jawab. Betul untuk sandaran langsung bismika Allah. Tinggal saya sama Pak Abi sama kalau Pak Muhsin aja, yang lain tinggal baca 2 sama saya. Yang lain udah bilahi taufiq walhidayah. Halo. Ini masih di masjid karena kayak si Drotul Muntaha misalnya. Masih hidup? Masih fokus? Bu, kalau kapas di sini warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kain ikram warnanya apa, Bu? Kalau kain mukena warnanya apa, Bu? Kalau kapas warnanya apa, Bu? Kalau susu warnanya apa, Bu? Kalau tulang warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Jadi sapi minumnya sapi minum susu. Nah, jadi peternak jadi bangkrut ini. Masa ternak sapi dikasih minum susu? Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Teko ame-ame belah. Siang makan nasi, kalau malam bohong. Bayi di seluruh dunia kalau siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, bukan bayi.